eh, pembelajaran kita ini sehingga nanti bisa diulang-ulang ya, gitu ya untuk dibuka-buka, dibaca. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu semua? Tampilannya udah kelihatan? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Eh, Singkat aja sih, tapi ini sebagai pembukaan ya. Pembukaan pembelajaran kita. Jadi judul materi kita adalah Primavera P6 ya. For Effective Project Plan, Schedule, and Control. Sebenarnya jurus jenis juga sudah banyak dipublish ya. Bisa juga bunyinya Project Management yang efektif menggunakan Primavera atau Project Control atau Effective Project Control using Primavera. Banyak. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan Primavera ini secara efektif ya dalam pengelolaan proyek kita sejak tahap awal sampai tahap eh, delivery ya seperti itu sampai tahap startup ya sampai tahap operasional. Jadi tergantung nanti scope over kita ya. Oke, saya mulai ya. Training kita ini agendanya ya. Ini saya bagi menjadi 4 ya, karena kebetulan ini sebelum saya ganti, terakhir saya kasih training di KPT. Di KPT itu dia tidak bisa full day, jadi 4 hari. Jadi kan harusnya kan 1 hari 2 sesi ya. Nah dia hari pertama selesai jam 1, udah besok lagi. Jadi materi hari kedua itu di apa diberikan di besoknya. Jadi ada 4 hari itu jatuhnya. Tapi ya intinya sama ya. D1 ini kita anggap sesi pertama ya. Pertama sesi pagi. Kita akan belajar ini Pak ya. Project Management Overview ya. Secara eh, singkat aja. Terus tentang Primavera itu sendiri ya. Mana nanti kita belajar dari menyiapkan portofolio file ya. Portofolio page di Primavera itu seperti apa. Terus membuat ini FSOBS ini adalah folder-foldernya, membuat file barunya ya. Setelah itu kita menyeting filenya nih, ini new file setting. Setelah itu kita meng-create kalender ya. Kalender itu ada 2, global dan kalender eh, kalender activity. Nah, itu kita menyeting WBS ya. Ya, ini adalah eh, work breakdown structure atau eh, eh, apa itu ya scope of work ya. Project scope of work itu WBS ya. Terus kita mendefine activity ya, membuat activity berdasarkan dari informasi-informasi yang kita dapat ya, bisa dari BQ ya, bisa juga dari pengembangan ya, dari WBS level 2 ya. Yaitu kita mengkaitkan ya, mengkaitkan antara kegiatan itu ya, sequence kita membuat sequence dengan metode critical path method dan precedent diagram method. Setelah itu kita merunning ya hasilnya itu dia ya. Kita akan membaca output dari hasil pembuatan sequence tadi ya. Jadi output dari sequence tadi itu yang sudah kita buat adalah berupa informasi durasi ya, berupa informasi tanggal ya, informasi total float ya, yang menggambarkan ahead atau behind dia terhadap plan awal ya. Dia masih belum baseline, masih master plan ya, karena belum di create baseline-nya. Tapi itu sudah representatif dari dokumen kontrak ya, informasi-informasi milestone yang tertuang dalam dokumen kontrak itu tanggal mulai, tanggal berakhir. Itu juga akan bisa diidentifikasikan critical path-nya dari schedule tadi. Jadi output dari schedule itu seperti itu. Setelah itu jam kedua nanti kita akan kita akan kelola schedule tadi ya. Kita akan jadikan schedule tersebut sebagai dokumen ya.
Nah, di mana proses pembuatan schedule menjadi dokumen, ya, schedule plan tadi master plan menjadi satu dokumen, ya, yang sudah mengakomodir, ya, informasi yang ada di dokumen kontrak. Dia akan berubah statusnya menjadi baseline, gitu. Jadi kita akan mendevelop, ya, schedule tersebut, meningkatkan statusnya menjadi baseline. Jadi sekarang sudah ada dua schedule, schedule baseline dan schedule awal tadi, schedule plan, ya, gitu. Setelah itu schedule yang sudah baseline tadi itulah menjadi dasar dari eh, resource assignment, ya, dasar dimasukkan resource ke dalamnya, ya, karena kan salah satu scope of work dari project scheduler, ya, dia adalah memonitor, ya, memonitor, eh, mengoverview, ya, mengevaluasi project resource, ya. Nah, resource itu didapat dari informasi-informasi yang sudah diberikan, ya, dalam BQ. Nah, resource tersebut akan diassign, dimasukkan ke dalam schedule yang sudah baseline tadi. Nah, jadi eh, kita akan menyiapkan resource-nya, berarti kan kita siapkan resource-nya berupa list, ya, list table-table data yang nanti dia relevan, ya, bisa diinput ke dalam Primavera, ya, karena harus harus disamakan dulu, ya, bahasanya. Yang ini masih bahasa dari Excel, ini bahasa dari Primavera, gitu. Dia harus bisa menerjemahkan itu, ya. Ini kan Primavera ini kan alat aja, ya. Alat ini harus bisa kita kendalikan. Nah, cara mengendalikan satu tools, ya, itu tentu kita harus memahami, kan, memahami karakternya, memahami hal-hal yang bisa dibaca oleh dia, gitu. Nah, itu dia kita mempelajari ini dalam rangka kita eh, ingin menjadikan alat ini, tools ini menjadi menjadi kebutuhan kita, ya, untuk bisa em, apa lagi, mengelola proyek proyek yang sedang kita hadapin ini, gitu. Ya, berarti setelah itu resource itu dimasukkan, ya, kita bisa baca tuh. Jadi resource loading data itu berisi informasi BQ, ya, ada bill-nya, ada kuantitinya. Dia harus sama dengan BQ yang ada di Excel. Jadi resource loading data itu menggambarkan distribusi data. Di Excel itu kelihatan, ya, terlihat tapi tidak detail. Jadi hanya paling level 2, ya. Paling top itu level 3 detailnya informasinya, ya. Gitu. Setelah itu diterjemahkan. Dan yang di Excel itu juga tidak terintegrasi, ya. Di Excel itu tidak